pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proposal dari kelompok yang sudah kami buat. Adapun judul yang kami buat yaitu pengaruh substitusi tepung ampas kelapa dan tepung terigu terhadap mutu organoleptik dan kadar serat kasar dalam pembuatan donat. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Cahaya Barus, saya sendiri, Enis Pemutasari, Kak Fakru Rozi Ginting, Kak Yunisa Dwi Febriani, Nadifa Aulia Kusi, dan Romeris Yanipar. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas 3 bab dari proposal, yaitu bab pertama pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Untuk bab 1, latar belakang dan tujuan akan dibacakan oleh Kak Yunisa. Kepada Kak Yunisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Endis. Latar belakang. Donat merupakan salah satu makanan selingan yang cukup populer di Indonesia yang disukai anak-anak dan sering ditemukan di kantin sekolah dasar. Umumnya donat memiliki bentuk khas, yaitu berbentuk bulat, gepeng, dan lubang di tengah seperti cincin. Tepung adalah bahan baku utama pembuatan berbagai jenis makanan atau kue. Di samping sebagai sumber pati atau gizi, tepung juga sebagai pembentuk struktur sifat fisik. Sifat fisik tepung yang harus diperhatikan adalah harus berwarna putih, tidak menggumpal dan tidak lengket. Serat sangat penting dan memberikan manfaat pada tubuh, terutama pada pencernaan. Serat mempermudah pembuangan sisa metabolisme dan mencegah konstipasi. Tidak hanya itu, serat juga mampu mengendalikan tekanan darah dan menurunkan kadar kolesterol. Ampas kelapa merupakan hasil samping dari pembuatan santan yang bisa dijadikan tepung. Tepung ampas kelapa merupakan bahan pangan sumber serat karena mengandung selulosa cukup tinggi. Dewasa ini, asupan serat menjadi semakin diutamakan dalam membuat formulasi produk pangan karena perannya dalam memperlancar pencernaan dan mengurangi ketersediaan kolesterol di dalam tubuh. Tepung ampas kelapa yang bernilai gizi tinggi dapat digunakan sebagai campuran dengan bahan baku pangan lain, sehingga menghasilkan tepung yang bebas lemak, serta tahan lama dalam penyimpanannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan tahun 2013 mengenai pengaruh substitusi tepung ampas kelapa terhadap kandungan gizi, serat, dan volume pengembangan roti, diperoleh bahwa roti dengan substitusi tepung ampas kelapa 20% memiliki serat kasar 5,98%. Hal ini menyebabkan ampas kelapa berpotensi untuk dimanfaatkan dan diolah menjadi produk baru seperti dalam pembuatan donat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin melihat bagaimana pengaruh substitusi tepung ampas kelapa dan tepung terigu terhadap mutu organoleptik dan kadar serat kasar dalam pembuatan donat. Tujuan umum. Untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung ampas kelapa dan tepung terigu terhadap mutu organoleptik dan kadar serat kasar dalam pembuatan donat. Tujuan khusus. Untuk mengetahui nilai rata-rata pengaruh substitusi tepung ampas kelapa dan tepung terigu terhadap rasa donat. Untuk mengetahui nilai rata-rata pengaruh substitusi tepung ampas kelapa dan tepung terigu terhadap warna donat. Untuk mengetahui nilai rata-rata pengaruh substitusi tepung ampas kelapa dan tepung terigu terhadap tekstur donat. Untuk mengetahui nilai rata-rata pengaruh substitusi tepung ampas kelapa dan tepung terigu terhadap aroma donat. Untuk mengetahui perlakuan terbaik dari pembuatan donat.
untuk mengetahui kadar serat kasar dari pembuatan donat. Terima kasih kepada Kak Nisa. Pembahasan kedua yaitu tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Nadifa. Kepada Nadifa, saya persilahkan. Baik, saya akan lanjutkan. Yang pertama itu donat. Donat merupakan salah satu makanan selingan atau kudapan yang cukup populer di Indonesia. Donat adalah jenis roti yang proses memasaknya dengan cara digoreng dan memiliki bentuk khas dengan lubang di tengah seperti cincin atau berbentuk bola jika diisi sesuatu. Selanjutnya, mentega. Mentega itu terbuat dari lemak susu dengan kandungan lemak sekitar 80%, 80-90% dan air 10%. Mentega ini mengandung garam 1-3% garam dan 1-5% udara yang tergabung dalam proses pembuatan. Mentega merupakan sorten yang terbaik karena rasanya sangat lezat. Lalu kemudian ragi. Ragi yang diperdagangkan merupakan koloni atau kumpulan sel Saccharomyces dalam media agar dalam pembuatan donat, ragi berfungsi untuk mengembangkan adonan serta membangkitkan aroma dan rasa. Lalu, beberapa jenis ragi yang bisa digunakan dalam pembuatan donat yaitu ragi basah, ragi koral, dan ragi instan. Selanjutnya, baking powder. Baking powder merupakan bahan untuk mengembangkan adonan donat sehingga membantu mengembangkan donat dalam proses penggorengan. Berikutnya garam. Penambahan garam ke dalam adonan berfungsi untuk memberikan rasa gurih, membangkitkan cita rasa dan aroma bahan, mengontrol aktivitas ragi pada proses fermentasi. Lalu gula berfungsi sebagai sumber makanan ragi selama proses fermentasi. Selain itu, gula berfungsi sebagai bahan pengawet atau meningkatkan daya simpan donat. Lalu telur menambah nilai gizi, menguatkan rasa, membantu dalam proses pengembangan produk, memperlunak dan memperbaiki tekstur dalam adonan, serta memperbaiki kulit adonan. Yang terakhir, air. Fungsi air dalam proses pembuatan donat adalah melarutkan semua bahan kering agar menjadi adonan yang kompak. Saya kembalikan kepada Endis. Terima kasih Nadifa. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahaya. Kepada Cahaya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Di sini ada tepung ampas kelapa. Tepung ampas kelapa adalah tepung yang diperoleh dengan cara menghaluskan ampas kelapa yang telah dikeringkan. Ampas kelapa dapat dibuat dari kelapa parut kering yang dikeluarkan sebagian kandungan lemaknya melalui proses pressing. Tepung ampas kelapa dibuat secara langsung dari samping ampas kelapa. Ampas kelapa tersebut dapat diperoleh menjadi tepung ampas kelapa. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian yang kami lakukan yaitu waktunya pada hari Kamis tepat pada tanggal 20 Oktober 2022 di rumah kelompok. Bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan donat kontrol yaitu bahannya yang digunakan untuk pembuatan donat kontrol adalah 250 gram tepung terigu, mentega cair, 2 buah kuning telur, 1 bungkus susu bubuk, fermipan, air, garam, dan gula. Selanjutnya, bahan untuk pembuatan donat perlakuan pertama. Yang digunakan untuk pembuatan perlakuan pertama adalah 125 gram tepung ampas kelapa, 125 gram tepung terigu, fermipan, 1 bungkus susu bubuk, gula, garam, mentega cair, 2 buah kuning telur, dan air. Kemudian, bahan untuk pembuatan donat perlakuan yang kedua. Bahan yang digunakan untuk membuat donat perlakuan yang kedua adalah 187,5 gram tepung ampas kelapa, 65,5 gram tepung terigu, fermipan, 1 bungkus susu bubuk,
gula, garam, mentega cair, 2 buah kuning telur, dan air. Selanjutnya ada bahan untuk melakukan uji organoleptik. Ada air mineral, donat tanpa tepung ampas kelapa, dan donat dengan pemberian tepung ampas kelapa. Selanjutnya ada bahan untuk menghitung kadar serat kasar. Bahan yang digunakan adalah bahan contoh atau donat, larutan H2SO4 1,25%, 50 ml NaOH, 3,25% 3,25% Aquades, etanol 96%, dan air panas. Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk pembahasan alat akan dijelaskan oleh Rumiris. Kepada Rumiris dipersilakan. Baik, di sini alat untuk pembuatan donat. Alat yang digunakan dalam pembuatan donat adalah timbangan, wajan, plastik, serbet, baskom, sendok goreng, sendok makan, mangkuk, piring, dan tirisan. Alat untuk menggunakan uji organoleptik. Alat yang digunakan adalah formulir uji organoleptik, alat tulis, piring kertas yang berwarna putih agar tidak mempengaruhi warna makanan. Alat untuk menentukan kadar serat kasar. Alat yang digunakan adalah Erlenmeyer, pipet tetes, desilator, kertas saring, timbangan kimia analitik, kertas label, corong bunker, soklet, pendingin tegak, gelas ukur, batang pengaduk, dan pompa vakum. Pembuatan donat kontrol dilakukan dengan menimbang 250 gram tepung terigu untuk donat kontrol. Kemudian lelekan mentega, pecahkan telur dan pisahkan antara kuning telur dengan putih telur. Kemudian tuangkan tepung yang sudah ditimbang tadi ke dalam wadah. Masukkan 1 saset susu bubuk, vermipan, kuning telur, dan tambahkan mentega yang sudah dilelehkan. Kemudian aduk dan masukkan air secukupnya. Setelah semua bahan telah tercampur, aduk adonan hingga tercampur rata. Tambahkan garam dan gula secukupnya. Lalu adon kembali hingga kalis. Bentuk adonan dengan bentuk donat. Untuk pembuatan donat perlakuan pertama, timbang 125 gram tepung ampas kelapa dan tepung terigu 125 gram. Campurkan ampas kelapa, tepung terigu, vermipan, 1 saset susu bubuk, 1 sendok makan gula pasir, dan garam secukupnya. Tambahkan mentega yang sudah dicairkan, kuning telur, dan air secukupnya. Setelah semua bahan dimasukkan, campur adonan hingga rata. Bentuk adonan dengan bentuk donat, lalu goreng adonan hingga masak. Untuk pembuatan donat perlakuan kedua, timbang 187,5 gram tepung ampas kelapa dan tepung terigu 62,5 gram. Masukkan kedua bahan ke dalam wadah, tambahkan vermipan, susu bubuk, gula, dan garam secukupnya, kuning telur, dan mentega cair. Lalu bentuk adonan dengan bentuk donat. Terima kasih kepada Rumiris. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rozi. Kepada Kak Rozi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah prosedur uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan untuk mendapatkan daya terima terbaik panelis terhadap donat. Uji organoleptik dilakukan pada panelis semi terlatih sebanyak 15 orang. Panelis melakukan uji hedonik dan mutu hedonik terhadap donat dengan formula substitusi tepung amplas kelapa di mana F1 dengan perbandingan 125 gram tepung terigu dibanding 125 gram tepung amplas kelapa, dan F2 dengan perbandingan 187,5 gram tepung ampas, 62,5 gram tepung terigu, dan F kontrolnya dengan 250 gram tepung terigu. Panelis akan diberikan form analisis untuk memberikan rating terhadap formula yang sedang diuji. Variabel yang akan diuji adalah warna, rasa, aroma, dan tekstur, serta pendapat panelis tersebut terhadap masing-masing formula.
Skala atribut yang digunakan yaitu 1 sama dengan sangat tidak suka hingga 5 yaitu sangat suka. Alat yang digunakan terdiri dari alat tulis, piring, dan formulir analisis. Selanjutnya, prosedur analisis fisikokimia. Ada beberapa langkah, yaitu ada 6 langkah. Cara kerjanya yaitu yang pertama, timbang 2-4 gram contoh, bebaskan lemaknya dengan cara ekstraksi soklet atau cara mengaduk, tuangkan contoh dalam pelarut organik. Selanjutnya langkah kedua, keringkan contoh dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml. Ketiga, tambahkan 50 ml larutan H2SO4 100,25%, lalu didihkan selama 30 menit dengan menggunakan pendingin tegak. Tambahkan 50 ml NaOH 3,25% dan didihkan lagi selama 30 menit. Yang keempat, dalam keadaan panas, saring dengan corong Wagner yang berisi kertas saring tak berbau yang telah dikeringkan dan diketahui bobotnya. Yang kelima, cuci endapan yang terdapat pada kertas saring berturut-turut dengan H2SO4 1,25% dengan panas, air panas, dan etanol 96%. Yang terakhir, langkah keenam, angkat kertas saring beserta isinya, masukkan ke dalam cawan yang telah diketahui bobotnya, keringkan pada suhu 105 derajat Celcius, dinginkan dan timbang sampai bobot tetap. Selanjutnya, dengan persen serat kasar itu sama dengan WI kurang WO per WS dikali 100%, dengan keterangan WO itu adalah berat kertas saring, WI adalah berat kertas saring ditambah residu setelah dikeringkan, dan WS adalah berat contoh. Bila ternyata kadar serat kasar lebih besar 1%, abukan kertas saring beserta isinya, timbang sampai bobot tetap. Lalu selanjutnya adalah rancangan percobaan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap yang disusun secara sederhana atau yang sering disebut RAL sederhana, yaitu 1 kontrol dan 2 perlakuan. Penelitian yang dilakukan meliputi uji organoleptik, yaitu uji terhadap tekstur, warna, aroma, dan rasa dengan penentuan perlakuan terbaik, dan uji fisikokimia pada kadar serat kasar. Selanjutnya ada analisis data. Data yang diperoleh dengan uji organoleptik dari donat dibuat dalam bentuk tabel untuk dihitung nilai rata-rata penerimaannya, sedangkan hasil uji proksimat kadar serat kasar disajikan dalam bentuk tabel. Baik, demikian saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Kak Rozi. Sekian hasil presentasi proposal yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kelebihan ataupun kekurangan, kami minta maaf. Selamat pagi.